Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. 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 Ada sukacita boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Yang siap menerima berkat Tuhan, hadirat Tuhan. Hari ini mari sama-sama kita buka hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan segala ucapan syukur kita. Sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Bahkan Dia rela mati bagi kita semua. Darahnya yang mahal dicurahkan bagi kita semua, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, bahkan hidup berkemenangan. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita, pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang mengasihi hidup kami. Haleluya. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Sekali lagi menyatakan, darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Menyatakan bersama-sama, tiada
kita mau nyatakan lebih lagi betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Betapa kasih-Nya besar bagi setiap kita. Mari ungkapkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Tiada kata yang dapat mengungkapkan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur syukur Tuhan, Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat, Tuhan kita, haleluya. Bapak, kami datang ke hadapan-Mu pagi hari ini, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, kesetiaan Tuhan yang terus berlangsung dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa hati kami kepadamu. Kuduskanlah hidup kami, tahirkanlah hati kami, sehingga ibadah kami hari ini sungguh-sungguh ibadah yang berkenan kepadamu. Kami berdoa hari ini pujian kami, hidup kami yang kami persembahkan bagi Engkau, menjadi bau yang harum persembahan bagi Engkau dan memuliakan Engkau. Mari Roh Kudus bekerjalah dalam ibadah kami, nyatakan hadirat-Mu. Kami berdoa sekiranya kami yang hadir hari ini dengan penuh pergumulan, Tuhan akan menjawab setiap pergumulan, menguatkan hidup kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat diberi kelegaan oleh Tuhan. Kami boleh mengalami mujizat dan kami boleh mengalami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan ibadah kami pagi hari ini kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami tinggikan. Terpujilah Engkau. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita nyaringkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 57 ayat 15 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk
dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan yang tinggi, Tuhan yang ada di tengah-tengah kita juga pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Setiap kita pagi hari ini yang merindukan lawatan Tuhan terjadi atas tempat ini, mari lambaikan tanganmu pagi hari ini untuk Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyi bagi Dia, bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari bersama-sama bersuka cita menari buat Tuhan. Kami rindu memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Bersama-sama angkatlah suara puji, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab menari buat Tuhan. Gelakkan kaki, menarilah, menarilah dan bertepuk bersuka citalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyatakan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang bersama-sama nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Bersuka cita dalam Tuhan, nyanyi bagi Yesus kita. Angkatlah suara puji, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Bergerak, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk bersuka cita. Dia layak sanggup menolong kita, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, katakan sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Segala pujian hanya bagi Yesus, sebab Dia yang layak menerima pujian. Hormat syukur kita bagi hari ini. Mari bersuka cita lebih lagi, nyanyi bagi Dia, Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Pujian kita yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Nyanyian syukurmu bersama katakan sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Bukan pujian sorak kita buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, bawa hati yang penuh sukacita kepada Tuhan, sebab Dia sumber sukacita dalam hidup kita. Dan mari
kita bersyukur kepada Tuhan kita yang baik. Haleluya. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Ku nyatakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mari menari untuk Tuhan kita, sebab kebaikannya sungguh luar biasa atas hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanku, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mari membawa hati kita, mengangkat tangan kita kepada Tuhan, dan sama-sama yang bersyukur karena berkat Tuhan, sama-sama nyatakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu, mari sama-sama bersuka cita, sebab Tuhan yang membebaskan hidup kita, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Kita sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Saudara masih siap memuji Tuhan lebih lagi? Kita percaya bahwa hari ini kita mengalami revival dan gerakan Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Mari pujikan Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, ada gerakan Roh Allah terjadi di gereja kami, di hati kami, terlebih di hidup kami. Haleluya. Sama-sama katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini.
ada revival terjadi dalam gereja kita, dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Sama-sama katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab kasih setia rahmat Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam setiap hidup kita. Kalau mungkin setiap kita yang datang pagi hari ini di dalam satu buah pergumulan, dalam sebuah sakit penyakit mungkin, dalam sebuah kesukaran mungkin. Mari pagi hari ini kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kalau mungkin saat ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan, maka terus percayalah bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang setia selalu ada bagi setiap hidup kita. Mari memandang Tuhan pagi hari ini. Yesus. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, ya Tuhan. Meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari nyatakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Mari nyatakan bersama-sama. Yesus, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Mari terus rasakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita pagi hari ini. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Bersama-sama bangkit berdiri pagi hari ini. Nyatakan, sebab berkali-kali Kau menolong kami Tuhan.
berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Mari nyatakan, sebab berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari pagi ini Bapak Ibu Saudara bersama-sama rasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Sebab Dia Yesus yang tidak pernah terlambat menolong hidup kita. Tak pernah berkesudahan kasih Allah bagi kita. Kalau Tuhan yang dulu menolong kita, maka Tuhan yang sama hari ini juga akan menolong setiap hidup kita. Mari percaya bahwa perubahan akan terjadi pagi hari ini. Kegerakan akan terjadi pagi hari ini. Saat hati kita disembuhkan oleh Tuhan, Dia yang sanggup menolong hidup kita. Yesus, mari terima kebaikan Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia yang menolong hidupku. Mari nyatakan bersama-sama, Kau yang menolong kami Yesus. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, katakan, Yesus setia. Sebab berkali-kali, oh berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Yesus menolong setiap kita. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang selalu menolong ada bagi setiap kami. Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kami gak pernah ragu akan pertolongan Tuhan walaupun seolah-olah kami melihatnya terlambat, tetapi kami yakin bahwa masih ada Tuhan. Dan setiap kami harus menghadapi persoalan, pertolongan-Mu selalu tersedia bagi kami. Karena buktinya Engkau berkali-kali menolong kami. Dan kami percaya hari ini pun jika kami harus menghadapi persoalan, kami percaya Tuhan pasti juga menolong kami.
Terima kasih Bapa, terimalah pujian penyembahan kami, tari-tarian kami, dan setiap penyembahan kami tujukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami menerima firman-Mu, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar, sampaikan dengan jelas sehingga kami pulang tahu bagaimana kami mengubah sikap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya ingin menyapa kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih untuk Tante ya sudah menyediakan waktu untuk saya melayani tempat ini. Pak Elia juga ya yang menghubungi saya. Terima kasih saya bisa hadir. Ini sebuah kehormatan buat saya untuk bisa melayani di tempat ini. Saudara, saya tidak jauh dari Magelang saja ya. Jadi naik Kopeng sudah sampai ya. Jadi kalau dari sini turun Kopeng sudah sampai Kota Magelang. Baik saudara, hari ini saya dikasih tema tentang revival. Ini revival adalah sebuah tema yang kita angkat secara nasional. GBI punya tema tahun ini adalah The Year of Revival. Dan hari ini saya pun diminta untuk menyampaikan tentang revival. Saya percaya ada rencana Tuhan yang baik untuk kita semua. Saudara, apa itu revival? Revival adalah lawatan Tuhan. Revival adalah sebuah pemulihan. Revival adalah sebuah mujizat yang Tuhan berikan. Revival adalah di mana Tuhan melawat kita, dan pastinya kalau Tuhan melawat pasti banyak perubahan. Katakan amin. Saudara, pelajari di dalam Alkitab, setiap kali Yesus hadir pada diri seseorang pasti ada mujizat. Ada orang yang 38 tahun lumpuh di tepi kolam Bethesda, gak pernah bisa sembuh. Tapi hari itu Yesus hadir dan sembuh. Ya, kenapa? Yesus hadir, katakan Yesus hadir. Nah itu revival saudara ya. Jadi ada orang buta dari lahir, gak pernah ketemu Yesus, buta terus. Tapi begitu ketemu Yesus, dia menjadi sembuh. Ada orang mati, diusung, anak muda dinain, mati gak ketemu Yesus sampai ke kuburan. Tapi hari itu dia beruntung karena di perjalanan ketemu dengan rombongan Yesus. Yesus jama usungan itu dan berkata, bangkitlah. Maka anak muda ini menjadi bangkit. Wow. Setiap kita ngalami revival, ujungnya pasti pemulihan. Katakan amin. Baik, mari kita akan melihat Alkitab kita. Hari ini saya akan bicara banyak kisah tentang Alkitab. Dan saya berharap saudara mulai memperhatikan. Dan mari kita akan mulai dari Kejadian pasal yang 32, ayat yang ke-22 sampai 31. Sebuah kisah yang terkenal, saya ingin membaca bagi kita. Yang suka membaca Alkitab pasti tahu kisah-kisah ini. Ya, saya sedih karena Gen Z anak-anak sekarang suka tidak ngerti kisah-kisah Alkitab ya, bingung mereka ya. Mereka ditanya Sakyus aja bingung, Sakyus itu orang mana ya? Dari RT mana gitu. Waduh, saudara. Sayang sekali ya, maka hari ini saya berharap anak-anak muda mulai suka baca Alkitab, mulai ngerti kisah-kisah Alkitab. Baik, ada satu kisah yang sangat luar biasa dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Saya akan baca, Anda perhatikan dengan baik. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah Yakub kepada orang itu kepadanya. Sorry, terlalu banyak ya. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi Saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan baca ayat yang terakhir 2, 3 dan
Yakub pincang karena pangkal pahanya. Saudara, mari kita lihat kisah ini, sebuah kisah yang menarik karena tadi kita membaca tiba-tiba Yakub menyeberangkan istri anak-anaknya, menyeberangkan hartanya ke seberang sungai Yabok, dan kemudian Yakub di situ seorang diri di seberang sungai Yabok, dan kemudian datanglah seorang pria yang kita tahu akhirnya dia adalah Allah atau Tuhan, penampakan malaikat. Maka disitulah terjadi pergulatan, pergumulan, dan singkat cerita dikatakan bahwa Yakub menang dengan pergumulan itu, dan Yakub minta diberkati, dan orang ini, Allah ini memberkati dengan cara memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga hasil dari berkat itu Yakub pincang. Saudara, nah mari kita lihat kenapa kisah ini terjadi. Ini adalah sebuah peristiwa yang backgroundnya, saudara perhatikan. Ini kisah yang backgroundnya begitu, oke dibantu saja ya, next. Sebuah tempat yang kita lihat latar belakangnya, saudara. Latar belakangnya Yakub pernah menipu hak kesulungan Esau, kakaknya dengan semangkuk sup kacang merah. Tahu kisah itu ya? Halo, yang ngerti katakan amin. Yakub pernah menipu hak kesulungan Esau dengan sup kacang merah. Kalau orang Magelang tahu itu, namanya senerek ya. Sup senerek ya, sup kacang merah. Itu makanan dari sorga itu ya. Enak, segar, dan sehat pastinya ya. Nah, kemudian karena ditipu, bahkan Yakub akhirnya menipu bapaknya dengan sebuah tipu muslihat, maka dia berpura-pura menjadi Esau, maka kemudian Ishak yang matanya udah mulai buta, meraba, kamu kah Esau? Karena hari itu Ishak akan mulai memberkati dengan berkat kesulungan. Anda tahu, dan kemudian dia pura-pura, Esau suruh berburu, dan Yakub kemudian mengolah masakannya. Dua kakak beradik yang kembar ini beda karakter. Esau ini pahlawan perang, pemburu, biasa berurusan melawan singa, sementara Yakub orangnya halusan, klemak-klemek, suka bikin masakan, ya kerjaannya masak di dapur sama ibunya, ya perbedaan. Dan ibunya berkata hak kesulungan harus jatuh ke kamu. Dan dengan tipu muslihat, maka bapaknya ditipu sehingga hak kesulungan jatuh kepada Yakub. Saudara, jangan pikir hak kesulungan itu sebuah hak yang biasa ya. Itu berurusan dengan harta. Orang kalau bicara harta, wah namanya keluarga juga bisa merem saudara matanya ya. Kalau sudah bicara tentang duit, wes tidak ada saudara, semua musuh saudara ya. Karena duit itu bisa mengubah banyak orang saudara. Perhatikan, ketika Esau sadar hak kesulungannya sudah jatuh ke Yakub, artinya itu warisan jatuh kepada Yakub. Sementara anak pertama Esau. Dan Pak, berapa persen hak kesulungan itu diterima? Kalau sudah baca di ensiklopedia Alkitab, hak kesulungan orang anak sulung itu ketika misalnya punya 2 orang anak ya, orang tua bagi warisan bukan 50%, 50% saudara. Orang yang punya hak kesulungan bisa dapat 90% hak kesulungan. Dan anak yang kedua bisa dapat cuma 10% saudara. Jadi artinya hak kesulungan itu bisa menipu seluruh kehidupan Esau, hartanya Esau semua habis diambil Yakub. Maka jangan heran Esau menjadi sangat marah dan berikhtiar untuk membunuh Yakub. Dia kejar Yakub itu dibunuh dengan waduh begitu marahnya, dan Yakub sadar diri dia bukan siapa-siapa saudara. Menghadapi Esau yang jago berburu, maka dia kabur saudara. Dia lari dalam pelarian kurang lebih 20 tahun. Akhirnya Tuhan berkata, Yakub, kamu pulang ya ke tempat asalmu, karena dari situlah engkau akan mulai bertambah banyak, beranak cucu, memenuhi bumi seperti janji Tuhan kepada Abraham. Saudara, Yakub taat, 20 tahun, dia pulang. Dia tahu sebentar lagi dia akan sampai di seberang sungai Yabok, dia akan sampai ke tempat asalnya. Dan yang paling menakutkan, dia akan bertemu dengan kakaknya Esau. Wah, ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Maka next, Yakub efeknya dia takut sekali bertemu dengan Esau. Saya buktikan dengan 2 ayat. Yang pertama dalam Kejadian pasal 32 ayat 6 sampai 7.
Kemudian pulanglah para utusan kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada Esau kakakmu dan kepada Esau dan ia pun sedang berjalan menemui engkau. Diiringi berapa? 400 orang. Esau sendiri ngelawan Yakub itu terlalu mudah. Tapi kenapa Esau harus bawa 400 orang? Dia ingin habisi Yakub sehabis-habisnya. Mungkin istilahnya dicincang habis gitu ya. 400 orang dibawa untuk membunuh Yakub. Maka ayat 7, mari baca sama-sama. 2, 3. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa hati. Yakub tahu dia akan, orang Jawa ngomong sedang setor nyawa. Ya kan? Dia akan menyerahkan nyawanya kepada Esau. Esau begitu mendengar Yakub pulang. Wah, saudara, pelarian 20 tahun tidak membuat orang yang sakit hati itu hilang. Saudara, orang yang kalau sakit hati kepada seseorang, orang berkata begini, nanti kan lupa sendiri. Tidak ada orang sakit hati itu lupa. Halo? Makin lama justru makin sakit hati. Apalagi mendengar orang yang membuat dia sakit hati, namanya makin masyhur, makin sugih, makin diberkati, makin bahagia. Wah saudara, itu sakit hati makin parah saudara ya. Saya banyak melayani di champion gathering di mana-mana. Saya selalu melihat orang yang kepahitan, sakit hati kepada seseorang, itu waktu tidak bisa menyembuhkan dia. Berapa lama? 10 tahun. Oh, ada seorang ibu yang diunek-unek sama suaminya, saudara. Begitu sakit hati. Dia nangis ngomong sama saya sakit hati Pak. Saya dikata-katain sama suami saya. Ada satu kata yang menggores dalam hati saya. Apa itu? Dia nyebut istrinya. Dasar pelacur kamu. Tapi dalam bahasa Jawa. Tidak usah diterjemahkan ya. Dia ngomong sakit hati saya Pak. Dia nangis. Saya ngomong, kenapa sih gak bisa melupakan? Kapan peristiwa itu terjadi? Sambil menangis dia berkata, 17 tahun yang lalu Pak. Hah? 17 tahun yang lalu kamu gak lupa? Jangankan lupa Pak, saya masih ingat betul. Kolor yang dipakai waktu dia ngatain sama saya. Kaos kutang yang dia pakai. Itu betul-betul saya masih ingat. Orang itu kalau lama sakit hati itu gak bisa sembuh saudara. Sakit hati itu gak bisa sembuh dengan waktu. Sakit hati sembuh dengan revival, jamahan Tuhan. Katakan amin. Saudara, makanya ikutlah champion gathering, hidup saudara dipulihkan dari sakit hati, kepahitan-kepahitan akan dipulihkan oleh Tuhan. Kejadian 32 ayat 11 dikatakan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku Esau. Yakub mulai berdoa kepada Allah, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga membunuh ibu-ibu dan anak-anaknya, bunuh istri dan anak-anakku. Yakub tahu dia sedang menghadapi bahaya maut, saudara. Tetapi yang tidak pernah diduga oleh Yakub, malam itu revival terjadi. Allah melawat Yakub di tepi sungai Yabok, sehingga terjadi pergumulan dengan Allah sepanjang malam. Dan hasilnya kita lihat sama-sama next, happy ending, saudara. Wow, perhatikan kepahitan yang 20 tahun, begitu Esau mendengar Yakub akan datang, dia bawa 400 orang prajurit. Hasilnya, ayat 30, pasal 33, Kejadian ayat 1. Yakub pun melayangkan pandangannya. Dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi 400 orang. Habis kali ini. Tapi yang luar biasa, di ayat yang keempat. Hanya butuh beberapa ayat saja. Terjadi sesuatu. Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Loh. Sebuah drama konflik yang panjang. Ditutup dengan Kejadian pasal 33 ayat yang keempat. Kalau saya nonton sinetron, panjangnya minta ampun. Endingnya begini, saya ngomong, loh, mengene tok ki. Ceritanya mengene tok. Tak pikir akan ada pertumpahan darah.
Tapi kira akan terjadi sebuah pertempuran. Ya, cuma begini. Ketika dia lihat Yakub, tiba-tiba Esau memeluknya, menciumnya. Dan hari itu masalah selesai. Katakan amin. Saya tahu, mungkin hari-hari ini kita menjadi seorang yang harus menghadapi situasi yang menakutkan. Tapi belajar dari peristiwa ini. Mengapa ada pemulihan? Ingat, ada revival malamnya. Pada malam hari terjadi revival. Tuhan melawat Yakub di tepi sungai Yabok. Dan hasilnya selesai semuanya. Maka kalau tahun ini, next kita menghadapi ketakutan, ancaman, takut berbagai hal yang buruk. Mungkin saudara sudah menghitung, saya ketemu dengan seorang di kota Semarang ngomong, Pak, saya sudah menghitung-hitung Pak. Dari mulai pandemi, bisnis saya mulai merosot, tajam, keuangan saya merosot. Saya harus makan uang tabungan dan rasanya 2026 ini sudah saya perhitungkan duit saya habis. Saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ada orang sudah bisa ngitung-ngitung begitu, saudara ya. Tapi hari ini kalau engkau mendengar firman Tuhan, dengar baik-baik, engkau butuh revival. Mungkin kita mengalami ancaman, ketakutan, masa depan yang seolah-olah gelap dan tidak berdaya. Hari ini coba kita renungkan, apa sih yang kita harus lakukan supaya masalah kita selesai. Pemulihan terjadi, kuncinya satu, revival. Katakan revival. Mari kita belajar apa yang Yakub alami sehingga kita bisa melihat anugerah Allah lewat revival itu. Yang pertama, next. Kenapa Yakub dipulihkan Tuhan? Revival terjadi ketika kita memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara, sekali lagi pada Kejadian 32 ayat yang ke-23 dan 24. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Katakan seorang diri. Pemain keyboard boleh dong bantu saya, main nada G ya. Seorang diri. Saudara, revival terjadi bukan ketika Yakub dalam perjalanan dengan harta bendanya. Bukan ketika Yakub sukses dalam bisnisnya. Revival terjadi ketika Yakub seorang diri. Saudara, ada beberapa orang yang ingin ngalami mujizat Tuhan. Tapi gak pernah mau punya waktu sendirian dengan Tuhan. Dia begitu sibuk dengan banyak hal. Padahal waktu sendiri dengan Tuhan, itu kunci Yakub mengalami revival. Katakan amin. Saudara gak bisa enggak. Saudara mesti punya waktu. Kalau engkau ingin masalahmu selesai tahun ini. Kalau engkau ingin mengalami mujizat tahun ini. Saudara, ada satu hal yang harus saudara miliki. Yaitu saudara harus punya waktu khusus dengan Tuhan. Ada orang terlalu sibuk sampai gak bisa doa lagi setiap hari. Saat teduh mulai hilang. Gak bisa baca Alkitab lagi. Gak mau dengar-dengaran suara Tuhan lagi. Saudara tahu, kadang untuk menemukan janji Tuhan, kita perlu berdiam diri. Bukan sibuk ini itu. Bukan salah ketika engkau sibuk pelayanan, sibuk bekerja, sibuk ngurus rumah tangga. Gak salah. Tapi yang salah adalah ketika kita sibuk semuanya itu dan kita lupa waktu yang terpenting. Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Katakan amin. Saudara, waktu pribadi itu penting, saudara. Maka ada sebuah kisah seorang kehilangan jam waker. Jam waker zaman dulu ya, waker yang sekarang sudah jarang ya orang lihat jam waker. Dia bingung mencarinya. Wah, si anak muda ini mulai bongkar-bongkar lemari, bongkar ini gludak. Di mana ya jam wakerku? Di mana ya? Aku mau bawa nih, mau kemah. Saya perlu untuk alarm besok. Wah, dia bongkar-bongkar. Berantakan kamarnya, saudara. Dan dia gak menemukan. Saya lupa naruh di mana. Ibunya masuk dan berkata, "Nak, kamu nyari apa?" "Nyari waker." Gak ketemu-ketemu. Ibunya berkata begini, "Kamu duduk, diam,
Jangan bergerak. Dan biarkan kamu tenang. Bu, saya sudah cari di mana sudut rumah. Saya sudah bongkar lemari, bongkar kasur. Gak ketemu. Kamu dengan diam, kamu pasti ketemu. Masa saya harus diam saja? Sudahlah nurut saja nak. Dan anak ini duduk diam. Tenang. Tiba-tiba terdengar suara. Tik, 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 tik. Cari itu di mana suaranya? Oh, di pojok lemari. Dicari dan ketemu. Kadang kita untuk mencari berkat, untuk menemukan kehendak Allah, bukan dengan banyak kesibukan. Tapi kita belajar untuk melekat dengan Tuhan. Katakan amin. Maka jangan tinggalkan bagian terpenting ini. Jangan tinggalkan bagian-bagian yang dimana kita harus melekat dengan Tuhan. Kesibukanmu seringkali nggak menyelesaikan. Tetapi duduk diam di bawah kaki Tuhan, itu seringkali menyelesaikan masalah kita. Katakan amin. Waktu Daniel harus menghadapi gua singa. Dia harus menghadapi ancaman dari raja. Next. Ada sesuatu yang dikatakan indah oleh Alkitab. Daniel 6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Di ancaman masuk gua singa. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ayat yang warna hijau, baca sama-sama yuk. 2, 3. 3 kali sehari ia berlutut serta berdoa. Serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Katakan biasa. Daniel tuh biasa nyembah Tuhan. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saudara, dalam segala keadaan kita, dalam keadaan terjepit, saudara Daniel gak pernah panik dengan ancamannya. Kenapa? Karena dia biasa. 3 kali sehari dia mengarahkan ke arah kiblat sembayangnya. Kiblatnya orang Yahudi Yerusalem, saudara. Membuka jendelanya dan menyembah Tuhan. Seperti yang biasa dilakukannya. Seorang anak Tuhan ngomong sama saya, Pak, saya juga tiap hari doa 3 kali, Pak. Wow. Kapan, Pak? Makan pagi, makan siang, makan malam. Kan 3 kali juga seperti Daniel. Oh bukan. Daniel bukan doa kayak gitu ya. Karena saya percaya orang doa makan gak akan pernah nangis-nangis. Katakan amin. Ada yang di sini doa makan nangis-nangis? Wah Tuhan, haleluya. Aku diberkati nasi. Ada ayam, ada keropok. Tuhan terima kasih. Saya rasa gak ada orang nangis-nangis kayak gitu. Doa makan, doa biasa, lewat begitu saja, ya kan? Kenapa kadang seringkali Tuhan izinkan masalah besar menimpa kita? Kadang sebuah kebenaran yang muncul dalam hati saya begini ya. Mungkin bukan sebuah kebenaran yang pokok, tapi tiba-tiba ada suara Tuhan semesti ngomong saya gini. Kadang Tuhan tuh kangen loh, saudara doa nangis-nangis sama dia. Halo? Halo? Anda doa sungguh-sungguh berurai air mata. Kadang Tuhan kangen loh kayak gitu. Dan kapan peristiwa Anda doa nangis-nangis? Saat Anda sedang terima berkat makanan atau sedang dalam masalah? Ya, jadi kadang masalah itu dipakai Tuhan supaya Anda itu doanya nangis-nangis gitu. Sungguh-sungguh ya, supaya kita benar-benar hidup dalam kebenaran ini. Maka next, jangan bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. Dalam situasi yang begitu buruk seperti yang dialami Yakub, dia ambil waktu untuk sendirian dengan Tuhan. Apalagi bersandar sama manusia, aduh, Anda akan kecewa, saudara. Bersandar sama diri sendiri, Anda akan hancur. Bersandar sama manusia, Anda kecewa, saudara. Itu sebuah ayat yang baik untuk kita baca sama-sama, Yesaya 31 ayat 1.
Baca sama-sama, 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Alkitab berkata, celakalah orang yang pergi ke Mesir. Waktu itu Mesir adalah negara besar dengan kekuatan militer, ekonomi yang besar. Tapi Tuhan berkata, terkutuklah, celakalah orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan. Berharap sama manusia itu mengecewakan, saudara. Karena manusia itu punya masalahnya sendiri. Betul ya? Kadang dalam hari-hari yang kita jalani, orang datang kepada kita ya, tolong dong pinjemi saya duit, saya butuh nih bayar anak sekolah 500.000. Kita senyum-senyum dalam hati ngomong begini, aku ya butuh Orang itu kadang punya urusan masing-masing, betul ya? Berharap sama manusia itu mengecewakan. Ada seorang yang suka pergi ke dukun, dia kehilangan motornya, saudara. Hilang motor bukan ke polisi, ke dukun, saudara. Ada ya orang begini ya. Pak Dukun, ada apa? Tolong Pak, carikan motor saya hilang. Ayo bakar kemenyan, doa merapal, cari tahu siapa nyuri, di mana motor saya. Pak Dukunnya ngomong, tunggu sebentar ya, aku dari kemarin kehilangan dompet ya. Tak cari gak ketemu 2 hari. Wah orangnya kecewa saudara. Dia cari motor saya, mana mungkin ketemu. Dia cari dompetnya sendiri gak ketemu. Ya. Saudara, kadang berharap sama manusia itu mengecewakan. Katakan amin. Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Saudara mesti datang sama Tuhan. Amin. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Saudara mesti terus terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, revival terjadi ketika kita bergumul dengan Allah. Di ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Ayat yang warna kuning, baca sama-sama. 2, 3, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, saya ingin jelaskan tentang kata bergumul. Next. Saudara, ada berapa orang suka salah mengerti, bergumul di sini bukan berkelahi, saudara. Ada orang yang berpikir Yakub berantem dengan Tuhan, piting-pitingan, dan kemudian semalam-malaman dan besok mau fajar, Tuhan yang ngomong begini, sudah, saya nyerah. Loh saudara, saya pikir itu sebuah pandangan yang keliru saudara. Allah tidak mungkin kalah dengan ciptaannya, katakan amin. Apalagi berantem sama Yakub, nggak mungkin kalah ya kan. Apa arti bergumul di sini saudara? Ya bergumul biasa. Hari itu Yakub seorang diri, revival terjadi. Allah melawat, datanglah seorang pria dan itu malaikat Tuhan. Malaikat dalam perjanjian lama disebut dalam bahasa asli Theophany. Theophany, Theo itu Allah, Fani itu adalah sebuah perwujudan, penampakan. Jadi malaikat adalah gambaran perwujudan Allah. Mewakili Allah. Yang mau punya anak boleh kasih nama Theophany ya kalau perempuan ya. Saudara, dan hari itu Allah datang dalam bentuk malaikat dan Yakub berkata, berkati aku, Tuhan lepaskan aku dari Esau. Saya membayangkan ya, kenapa terjadi pergumulan sepanjang malam. Ini tidak ada di Alkitab ya, tapi saya membayangkan begini, hadapi Esau, kan itu kesalahan kamu. Mungkin kalau Tuhannya modelnya saya ya, saya akan balik kayak gitu ya. Bukankah orang yang ditabur harus menuai? Yang nabur harus menuai, kamu pernah nipu kakakmu, sekarang hadapi. Tuhan jangan, sorry ya. Tuhan jangan biarkan aku mati. Tapi kan kamu pernah nabur, sekarang kamu menuai.
Silakan hadapi Esau. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu akan memetik buahnya. Hadapilah. Tapi Yakub semalam-malaman sampai Tuhan menyerah. Menyerah bukan kalah dalam perkelahian, tapi menyerah. Ya wis, tak berkati. Anda tahu? Dan dalam beberapa peristiwa di dalam Alkitab, banyak orang-orang yang bergumul dengan Allah dan dia menang. Contoh, Hana, seorang yang bergumul dengan Allah dan menang. Ya, next. Seorang yang bergumul dengan Allah lewat doa. Ketika dia punya madu namanya Penina, dia nggak bisa punya anak, madunya punya anak, tiap hari dia disakiti oleh Penina. Sehingga suatu kali dia ke rumah Tuhan, dia berdoa. Dia nangis, dia berkata, pada suatu kali ketika mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan Imam Eli berpikir bahwa Hana sedang mabuk oleh anggur. Dia disetop oleh Eli, dia ngomong gak bisa. Aku sudah bergumul sampai Allah nyerah. Ya wis tak kasih anak. Saudara, dalam doa kita, kadang kita butuh namanya doa sungguh-sungguh. Katakan amin. Dan saya mau katakan begini, next, revival tidak terjadi jika kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Kalau engkau ingin ngalami banyak mujizat, ya. Ada seorang yang sedang jatuh secara keuangan, datang kepada saya, seorang pengusaha. Dia cerita, usahanya bangkrut, pabriknya hampir dijual, aset-asetnya sudah terjual dan tidak sanggup untuk menutup semua hutang-hutangnya. Dia ngomong, Pak Tony, apa yang harus saya lakukan? Saya ngomong sama dia, oke ya, catat. Besok mulai jam 4:30 kamu bangun dan nyembah Tuhan. Di gereja jam hari Sabtu, ada doa, menara doa. Kamu besok hadir dalam kebaktian ya. Hari Kamis ada doa, tengah minggu, pastor message. Saudara tahu, dia ngomong gini sama saya, Pak, ini masalah duit Pak, bukan masalah rohani. Saya sedang bergumul masalah keuangan, bukan masalah gereja. Saya tahu itu ada manfaatnya, doa, puasa. Tapi ini masalah uang Pak. Saudara, berapa banyak orang suka membuat hal seperti itu menjadi terpisah. Tapi saya mau katakan satu perkara ini, jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Katakan amin. Saya ngomong sama dia, lo kamu ini datang sama saya, apakah kamu berharap, ya kamu butuh 800 juta, ya nih tak pinjemi. Ya enggak toh Pak, kan Bapak pendeta, enggak mungkin minjemi saya 800 juta. Makanya kapan kamu kesini? Makanya karena saya pendeta, saya kasih nasihat, doa mulai besok 4:30 pagi, ambil puasa dalam seminggu ini. Ketika kau doa sungguh-sungguh, revival akan terjadi. Katakan amin. Maka berapa banyak orang gak mau doa dengan sungguh-sungguh, saudara. Yang terakhir, revival. Ini yang luar biasa saya temukan. Allah bekerja dengan caranya. Di ayat yang ke-31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Yakub yang malam itu dipukul pangkal pahanya. Kenapa dipukul? Karena dia berdoa, Tuhan jangan lepaskan aku, berkati aku. Tuhan berkati, ya aku berkati kamu. Dan Tuhan ambil tongkat, dipukul pangkal paha Yakub. Dan Alkitab berkata, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Wah. Saya kalau jadi Yakub ketika dia akan menghadapi Esau, seorang yang lebih kuat dari dirinya. Tuhan berikan aku kelepasan. Berikan aku kekuatan untuk menang melawan Esau. Berikan aku berkat-Mu. Dan ketika Tuhan berkata, ya aku berkati, saya siap-siap. Tuhan akan memberikan kepadaku tenaga, supaya aku kuat. Bisa lompat melewati gunung-gunung. Sekali pukul, Esau akan terpental 100 meter. Dari mulutku akan keluar api, membakar Esau. Dan pasukannya yang 400. Saya akan menjadi seperti superhero dengan kekuatan supernya. Yakub minta berkat.
Tuhan setuju berkatnya dalam bentuk pincang. Anda tahu, ini bukan cara manusia yang diharapkan. Ini bukan seperti yang manusia harapkan. Ini adalah sebuah kekalahan yang semakin pupus. Ketika Yakub malam itu bergumul melawan Allah dan menang, Tuhan menyerah dan berkata, ya, aku akan berkati. Yakub lega, tapi berkatnya dipukul kakinya sehingga dia pincang. Sehingga ini yang saya istilahkan, next, kemenangan yang pupus. Yakub berharap mendapatkan kekuatan melawan Esau. Jangankan kekuatan, malah pincang. Kondisi normal saja, Yakub gak mungkin menang melawan Esau. Apalagi pincang. Dulu belum pincang, Yakub bisa lari dari Esau. Tapi sekarang lari pun tidak bisa. Mulai mengerti apa yang saya pikirkan? Ini adalah sesuatu yang Yakub hanya berkata, ya sudah, memang ini jatahnya saya mati. Maka dia menyeberang sungai Yabok besoknya dengan berkat Tuhan, kaki yang pincang. Maaf, Esau di depan. Dan dia harus setor nyawa kali ini. Jangankan melawan, lari pun sudah gak bisa. Anda tahu? Hal yang tidak pernah terduga. Kepincangan Yakub ini saya tafsirkan membuat peristiwa yang tadi kita baca. Esau melihat dari jauh dengan pedang yang terhunus. Kali ini aku akan bunuh Yakub. Tapi dari jauh dia melihat seorang yang berjalan letih, semalam gak tidur, jalannya pincang. Esau berkata, inikah adikku? Inikah Yakub yang aku benci dari dulu? Kenapa dia tidak semakin lebih kuat? Kenapa dia jadi pincang? Anda tahu, Tuhan memenangkan hati Esau dengan kepincangannya Yakub. Kadang jawaban Tuhan itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita minta A dikasih B. Karena rencana Tuhan itu sebuah rencana yang gak pernah kita pikirkan. Yang ngerti katakan amin. Kadang kita tuh gak ngerti. Kenapa kita minta sesuatu Tuhan kasih yang lain. Yang seolah tampak buruk. Tapi slide yang terakhir. Tuhan punya cara yang terbaik, saudara. Ketika dia setuju untuk memberkati Yakub, dia punya cara yang gak pernah dipikirkan. Katakan amin. Tuhan punya cara yang berbeda dengan caranya kita. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya melayani sebuah keluarga, anaknya satu, SMP. Suami istri ini sudah bertahun-tahun hidup satu rumah, tapi udah pisah ranjang. Hidup mereka seolah-olah orang lain. Si istri awal-awal pernikahan selalu tersakiti. Sehingga dia memilih, ya sudahlah, anggap orang lain saja. Mau cerai mereka nggak berani karena kasihan anaknya. Anaknya satu perempuan. Dan satu kali dia melihat bagaimana dia disakiti oleh suaminya berkali-kali. Suaminya selingkuh berkali-kali dengan perempuan. Kadang dibawa ke rumah, menyakiti. Tapi akhir-akhir istrinya ngomong, aku udah ada hati oh Pak, udah sakit, nggak sakit terus terserah, anggap orang lain. Bertahun-tahun. Satu kali dia mendengar khotbah tentang keluarga. Tiba-tiba menyeruak dalam hatinya, Tuhan, bisa nggak Tuhan pulihkan keluarga saya? Bisa nggak Tuhan pulihkan hubungan kami dalam keluarga? Dan akhirnya dia berdoa, Tuhan, malam itu dia berdoa, Tuhan, pulihkan keluarga saya. Tuhan, pulihkan hubungan saya dengan suami.
Beberapa hari dia doa. Seminggu kemudian perutnya sakit. Dia sendirian karena suaminya dia sudah nggak mau hubungan. Dia sendirian ke rumah sakit dan dokter berkata kayaknya ada kanker deh di ususmu. Dan coba pastikan orang ini punya duit, terbang ke Penang, Malaysia. Dokter Penang berkata, ya memang dari hasil foto terlihat bahwa kamu ada kanker. Tapi ini tidak terlalu yang parah, yang seperti apa, kita juga nggak tahu, belum dibiopsi. Tapi saya rasa dari foto bisa dipotong, ya. Ususnya bisa dipotong sekian belas senti. Dan ada nggak keluarga yang menemani? Nggak ada. Dia ke Malaysia sendirian, seorang ibu. Dan dia tanda tangan sendiri, dia tanggung semuanya sendiri. Tapi sebelum dia operasi, akan dipotong ususnya, dia telepon anaknya. Jangan cari mami ya, beberapa hari ini mami nggak pulang ke rumah. Anaknya ngomong, anaknya SMP kelas 1. Lu mami kemana? Dan nggak usah dicari, nanti mami pasti pulang. Kenapa? Mami kenapa? Akhirnya anak ini mendesak. Dan akhirnya sang mami cerita, mami di Malaysia, mami di Penang, mau menjalani operasi, mami kena kanker. Wah, anaknya nangis sudah. SMP kelas 1 perempuan nangis, mami jangan mati, mami jangan mati, mami jangan mati. Dia nangis. Papanya bingung, kenapa kamu nangis kayak gitu terus? Tapi nggak tahu ya, mami ini di rumah sakit loh, sakit parah, dia akan operasi. Saudara, nah terus gimana? Antar aku ke sana. Kan ini anak satu-satunya yang disayang, saudara. Papinya ngomong, ya sudah tak antar besok. Ya antar, saudara. Nengok mamanya, sampai di rumah sakit di Penang. Anaknya peluk mamanya di rumah sakit, nangis. Mami jangan mati, mami jangan mati. Anak ini nangis, maminya menghibur dia, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa, sudahlah tenang aja. Anak ini nangis sepanjang hari, sejak dia datang, nangis. Dia berhenti kalau dia capek, dia tertidur. Melek, nangis lagi suruh. Anak ini nangis. 3 hari di rumah sakit, anak ini gak berhenti nangis. Sekali lagi dia berhenti nangis kalau capek, dia berhenti dan tertidur. Setiap kali dia melek, dia ngomong, mami jangan mati. Mau gak mau suaminya ikut menemani di dalam kamar. Dan hari yang kesekian, sang istri tertidur, anak tertidur karena lelah nangis. Sang suami terjaga dan melihat wajah istrinya yang sudah puluhan tahun gak pernah dipandang. Kurus, cekung matanya, lemah, matanya merem karena tertidur. Tiba-tiba menyeruak dalam hatinya sebuah kata-kata. Ini kan dulu wanita yang kamu cintai. Sekian tahun lalu ketika engkau mau menikah, kamu kan pernah kejar-kejar perempuan ini. Kenapa sekarang kamu begitu dingin? Dan kau seolah enggak kenal perempuan ini. Dia sedang meregang nyawa. Roh Kudus ngomong dalam hatinya. Dan malam itu dia nangis. Untuk pertama kalinya, setelah sekian belas tahun, dia berlutut di bawah ranjang istrinya, dia pegang tangannya. Suaminya berdoa, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan selama ini. Tuhan, sembuhkan istriku. Kalau istriku sembuh, aku mau balik sama dia. Anda tahu, operasi dijalankan, sembuh. Keluarga ini balik hubungannya. Anda tahu hari ini, kalau ibu ini saya undang di sini untuk kesaksian, kalimat yang pertama keluar dari mulutnya, saudara, puji Tuhan saya kena kanker. Selalu dia berkata, puji Tuhan saya kena kanker. Banyak orang kena kanker takut ya. Dia berkata, gara-gara kanker, keluargaku dipulihkan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. F.
Kadang kita ini nggak pernah ngerti apa yang harus kita alami. Tapi percayalah, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Katakan amin. Kadang kita nggak pernah tahu, tapi izinkan revival ketika engkau doa, pasti akan mengubah banyak hal. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Mau kita bagi diri bersama-sama. Dengan iman kita katakan, doa orang benar bila didoakan, pemain musik full boleh, dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Oh, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Hari ini saya nggak ngerti apakah kita datang dengan sakit penyakit, masalah keuangan, kau sedang menghadapi masalah keluarga, konflik yang nggak ada ujungnya. Seolah-olah kau harus menghadapi situasi yang begitu berat yang kau nggak tahu. Tuhan, aku harus menyelesaikan dari mana? Aku kasih tahu hari ini, mulai dari ambil waktu berdiam diri di hadapan Tuhan, bergumul dalam doamu dengan Tuhan. Dia Allah yang mau menjawab setiap seruan doa kita. Amin. Alkitab berkata, engkau gak menerima apa-apa sampai sekarang karena kamu gak doa. Kalau kita mau doa sungguh-sungguh, revival akan terjadi. Dan bersiap untuk sebuah lawatan Tuhan. Kadang semua jawaban Tuhan tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi percayalah, ujungnya pasti pemulihan. Katakan amin. Ujungnya pasti berkat. Saat keadaan sekelilingku di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Haleluya. Saat kenyataan di depanku, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa
kasih Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar nilai doakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Sekali lagi katakan, seperti mata air, seperti mata air mengalir kemanapun kau pergi. Tiada yang di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Allah mengerti. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Allah mengerti. Yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak akan pernah dibiarkannya, tak akan sendiri, sebab Allah tak akan pernah, tak akan pernah dibiarkan bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Yesus, revival akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan pernah tinggalkan, Kau alasan selama ku hidup. Oh, haleluya. Katakan imanmu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan.
Boleh sekali lagi dengan segenap hati. Oh, Yesus berseru, Yesus ku tak dapat buat kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Diberkatilah kami yang mendengar firman Tuhan, dan biarlah kami semua mengalami revival dari Allah, dan revival itu akan membuat hidup kami dipulihkan Tuhan. Pegang erat tangan kami di saat semuanya tampak buruk, kami menyerah dengan cara-Mu ya Tuhan. Mungkin cara-Mu kami gak suka hari-hari ini, tapi kami percaya pasti ujungnya sebuah berkat dan pemulihan. Kami hanya berserah, terserah Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan membawa semua yang terbaik dalam hidup kami. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa kiranya firman Tuhan akan termeterai dalam hati kami, bertumbuh menjadi iman yang kuat dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk, saya serahkan. Setiap kita yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan dan untuk Bapak Pendeta Tony Subiantono. Haleluya. Pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Petugas persembahan bisa menyiapkan diri. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita, menyiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Dan saya akan memimpin di dalam doa pagi hari ini. Haleluya. Sungguh kami diberkati pagi hari ini dengan firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami. Kami rindu revival terjadi atas hidup dan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan kami boleh berkenan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan. Setiap kita yang dilawat Tuhan pagi hari ini, mari bersuka cita lagi. Sebab Tuhan telah melawat setiap hidup kita. Angkatlah suaramu, puji, pujian serukan nama Yesus. Andalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Menarilah, menarilah dan bersuka citalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dan Dia yang berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dan Tuhan yang berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya.
jemaat yang dari Ngablak, jemaat yang dari Wates, dari Ngroto, dan juga jemaat yang ada di tempat ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah bersama ya, gabungan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Tony Subianto ya. Terima kasih kepada Bapak Tony dan juga Ibu yang bersama-sama melayani di tempat ini ya. Terima kasih banget terima kasih banget karena sudah 1 tahun ya Pak Tony ya, sudah 1 tahun kami pesan istilahnya untuk bisa melayani gereja Tuhan yang ada di tempat ini ya. Beberapa tahun yang lalu Pak Tony melayani beberapa kali di SPY Pak ya. Ya, nanti mungkin berlanjut lagi ya. Kita atur dulu waktunya ya. Sungguh berterima kasih kepada Bapak Tony, hamba-hamba Tuhan yang hadir pada pagi hari ini ya, jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu pagi hari ini betul-betul mengalami revival yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu, dan biar kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, terjadi revival dalam kehidupan kita. Kiranya pagi hari ini kita semua juga boleh mengalami damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan, bahkan semangat yang baru, pemulihan terjadi dalam kehidupan setiap keluarga kita masing-masing. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini sungguh-sungguh bisa memulihkan Bapak Ibu semuanya, dilawat oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang boleh menyampaikan sambutan pagi hari ini. Dan di hari yang spesial ini kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari pria dan wanita Battle Indonesia yang akan membawakan paduan suara. Mari kita berikan sambutan dengan tepuk meriah.